Halo semua, nama saya Regan Shanahan Hassan dari VIA UI Niaga B 2019, ingin mempresentasikan mengenai Grassroots Innovations in Alternative Food Networks, a Systems Thinking Approach sebagai UTS pengantar berpikir sistem. Inilah jurnal yang akan digunakan untuk bahan analisis, yaitu Challenges of Maintaining and Diffusing Grassroots Innovations in Alternative Food Networks, a Systems Thinking Approach, oleh Barbara Kamp dan juga Christian Fikar di Journal of Cleaner Production. Pertama, kita akan mulai dengan latar belakang. Latar belakang pertama adalah mengenai food systems atau jaringan pangan, yaitu jaringan pelaku dan aktivitas yang terlibat dalam produksi, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan pembuangan limbah agrikultur. Namun masalahnya adalah, food systems berkontribusi kepada 1/4 dari emisi gas rumah kaca antropogenik, artinya dihasilkan oleh manusia di lingkungan global, yaitu menurut European Commission pada tahun 2020. Sehingga dibutuhkan sebuah transisi terhadap food systems alternatif yang lebih berkelanjutan untuk mempertahankan atau meningkatkan modal alam seperti lahan, tanah, dan air, dan membiarkan ekosistem tetap utuh menurut European Commission dan juga United Nations. Maka yang dicetuskan adalah grassroots initiatives, yaitu jaringan aktivis dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan solusi dari bottom up untuk pembangunan berkelanjutan telah muncul untuk bereksperimen dengan food systems alternatif. Jaringan makanan alternatif seperti itu biasanya berfokus pada produksi organik dan juga distribusi lokal. Namun masalahnya ada seberapa tantangan-tantangan yang berada di cakrawala masa depan. Nah, masalah tersebut terdiri dari dua, yaitu core problems dan related problems. Core problems pertama adalah masalah pada saat membangun dan memelihara grassroots initiatives. Kedua adalah masalah pada saat menyebarkan grassroots innovation ke pasar mainstream. Related problems pertama adalah masalah pemeliharaan, sehingga tidak baik karena kurangnya struktur dan hukum organisasi. Dan kedua adalah ketergantungan yang berlebihan pada pemangku kepentingan utama. Ketiga adalah terlalu banyaknya free rider. Keempat adalah oposisi dari industri makanan yang dominan, yang biasanya memiliki food systems tradisional. Dan yang kelima adalah masalah penskalaan atau scaling up. Sehingga untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi akan menggunakan analisis yang bukan linear, melainkan systems thinking. Dan ini adalah teori yang akan digunakan, yaitu systems thinking, theory of limits to success, and theory of limits to growth. Limits to success atau growth adalah proses percepatan pertumbuhan atau ekspansi akan menghadapi proses penyimbangan saat batas limit sistem itu didekati. Dan biasanya limit tersebut ada di limiting action dan ada sebuah constraint. Dan biasa diiringi dengan keterbatasan sumber daya alam. Dan R di sini adalah reinforcing loop. Perubahan dalam satu arah akan diiringi dengan lebih banyak perubahan dalam arah itu, sehingga menciptakan pertumbuhan eksponensial atau bahkan bisa collapse. Misalkan growth meningkat, akan meningkatkan effort. Growth meningkat misalnya lebih banyak pertumbuhan, akan lebih banyak kemungkinan untuk tim pemasaran untuk melakukan pemasarannya. Sehingga end user reach lagi makin banyak, dan end user reach makin banyak akan meningkatkan growth itu sendiri. Sehingga nanti growth kembali lagi meningkatkan effort, dan effort kembali lagi meningkatkan growth. Namun sebaliknya ada balancing loop atau B di dalam sini, yaitu melawan perubahan dalam satu arah dengan perubahan dalam arah yang berlawanan. Misalkan growth ketemu sebuah limiting action, dan limiting action ini akan menghambat growth, memiliki sisi negatif. Dan selanjutnya adalah teori kedua, yaitu systems thinking, yaitu growth and underinvestment, di mana tindakan usaha untuk merangsang dan memperkuat permintaan perusahaan, sementara tingkat kinerja saat ini mungkin berperilaku sebagai batas untuk pertumbuhan. Nah, yang dimaksud adalah pada saat misalkan demand tinggi, itu akan menyebabkan growing action meningkat. Dan juga pada saat growing action yang meningkat, itu akan meningkatkan lagi demand. Nah, demand memiliki opposite dengan performance, karena performance-nya sulit untuk mengikuti demand yang diinginkan oleh konsumen. Nah, tapi semakin tingginya performance, itu akan meningkatkan semakin tingginya demand. Nah, jika tidak meningkatkan dengan misalkan perceived need to invest terhadap kapasitas, maka performance ini akan semakin lama semakin turun. Seiring dengan demand yang makin naik, performance-nya turun, demand-nya nanti akan turun. Jadi nanti akan dibilang sebagai under investment. Karena kalau mereka tidak melakukan investasi terhadap kapasitas atau investment in capacity, under investment akan terjadi terus-menerus.
Sekarang kita melihat overview dari analisis sistem berpikir. Nah, mungkin ini terlihat lebih sulit daripada sebelum-sebelumnya yang terdapat satu reinforcing, atau satu balancing, atau satu reinforcing, dan dua balancing. Tapi sudah bisa dilihat sistem archetype dari sini. Misalkan ini merupakan sistem archetype yang membahas limits to success atau limits to growth. Dan di sini ini membahas mengenai growth and under investment. Dan akan dibagi menjadi 3 tahap analisis sesuai dengan jurnal acuan. Nah, pertama adalah initial growth phase of food cooperatives. Dan di sini terdiri dari 3 reinforcing loop dan juga 2 balancing loop. Dan nanti akan dibedah satu persatu di slide-slide selanjutnya. Namun sebelum itu kita akan membahas mengenai exogenous factors. Dan exogenous factors ini seperti ini. Jadi di luar loop itu tersebut tidak ada sirkulasi, misalkan dari active user kembali lagi ke active user involvement. Dan terdiri dari unmet needs, ideological reasons, dan juga desire for community. Unmet needs adalah kebutuhan tidak terpenuhi. Misalkan adalah akses ke produk lokal yang terjangkau, segar, dan organik. Sehingga akan meningkatkan active user involvement di dalam food cooperative. Jadi konsumen menginginkan suatu produk lokal, produk organik, itu akan meningkatkan active user di dalam food system alternatif ini. Kedua adalah alasan ideologis konsumen. Misalkan konsumen ingin menjadi food citizens, agen aktif dan inovatif dalam perubahan. Atau ketiga, desire for community, yaitu untuk meningkatkan jaringan sosial dan penguatan komunitas lokal. Dan yang pertama adalah reinforcing loop 1 atau R1, di mana active user involvement akan meningkatkan food cooperative users. Dari sini ke sini akan positif, dan food cooperative users akan meningkatkan permintaan. Dan permintaan akan menurunkan harga karena semakin banyaknya permintaan, misalkan order volume frequency yang meningkat, penelitian menunjukkan bahwa ternyata cost of production-nya makin rendah, sehingga akan meningkatkan affordable price of goods. Dan meningkatnya affordable price of goods akan meningkatkan consumer experience. Meningkatnya consumer experience akan meningkatkan positive word of mouth. Sehingga nanti ada banyak orang-orang yang mengatakan, oh enak loh menggunakan grassroots initiatives ini, dan kembali lagi kepada active user involvement. Dari sini udah terlihat siklusnya, dari active user involvement, kembali lagi di reinforce, walaupun kelihatannya banyak, tapi intinya sama, reinforcing dari active user involvement ke active user involvement itu sendiri lagi. Yang kedua adalah reinforcing loop R2, hampir sama, berbedanya pada saat di order volume frequency, bukannya kita kepada affordable price of goods, tapi kita ke product quality. Dan semakin tingginya product quality akan meningkatkan consumer experience. Dan kembali lagi, consumer experience makin meningkat, positive word of mouth-nya akan meningkat. Dan semakin positive word of mouth makin meningkat, lebih banyak orang yang akan masuk pada user involvement di dalam sistem alternatif ini oleh grassroots initiatives. Sama seperti sebelumnya, reinforcing loop ketiga atau R3, perbedaannya hanya ada di dalam sini, yaitu service quality. Kalau sebelumnya tadi harga, affordable price of goods, dan sebelumnya lagi product quality, di sini service quality. Dan service quality juga memiliki hubungan positif dengan consumer experience. Dan seperti tadi, semakin tinggi consumer experience, meningkatkan word of mouth, kembali lagi ke active user involvement, dan active user involvement kembali lagi ke number of food systems atau cooperative users, dan melakukan siklus kembali, siklus reinforcing atau siklus penguatan. Sekarang yang dibahas adalah bukan reinforcing loop, tapi sekarang balancing loop. Pada saat active user involvement meningkat, kan kita lihat dari sebelumnya adalah number of food cooperative users akan meningkat. Jadi orang yang ingin berkooperasi akan meningkat. Namun semakin meningkatnya food cooperative users akan meningkatkan level of standardization. Nah, standarisasi akan mengurangi personalisasi. Dan personalisasi memiliki hubungan positif dengan consumer experience. Sehingga jika personalisasi berkurang, maka consumer experience berkurang. Dan berkurangnya juga positive word of mouth. Jadi word of mouth-nya malah kurang nih, sekarang udah makin tidak personal yang diberikan oleh food system alternatif ini, dan akan mengurangi active user involvement. Dan ini yang dimaksud dengan balancing, artinya menyimbangi, bukannya hanya positif doang, tapi juga ada sisi opposite-nya atau negatif. Selanjutnya, tadi sudah membahas mengenai balancing loop 1, sekarang kita akan membahas mengenai balancing loop 2 atau di sini. Dan itu akan berhubungan dengan organizational complexity. Pada saat active user involvement meningkat, seperti tadi, udah akan meningkatkan number of cooperative users. Tapi semakin banyak orang, kompleksitas organisasi akan meningkat. Berarti job
job sistemnya akan lebih berubah. Karena kan tidak bisa hanya pimpinan dan anggota, tapi juga misalkan pimpinan, sekretaris, bendahara, dan meningkatnya organizational complexity memiliki masalah pada di tempat-tempat lokal, di mana kurangnya knowledge bisa mengurangi active user involvement. Karena menurut mereka, organizationalnya tersebut kompleks ini menjadi hambatan. Mereka kurang ngerti dengan bagaimana organisasi tersebut bekerja. Dan semakin tingginya kompleksitas akan mengurangi active user involvement kemudian. Nah, setelah itu, kita udah di tahap 2, di mana organizational factors limiting the growth of food cooperative. Ini udah dilihat limits to growth-nya. Sebelumnya kan masih asumsi peneliti adalah bahwa masih dalam tahap pertumbuhan, jadi belum ketemu dengan limitnya, limitnya masih belum terasa. Tapi saat ini, limitnya sudah terasa, jadi sehingga udah dimasuk di dalam bagannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai the limits to success atau growth ya, yaitu terdiri dari populasi dan potential members, dan juga production capacities dan regional supply. Nah, populasi di sini kita asumsikan finite, artinya tidak ada asumsi angka lahir, kematian, transmigrasi, kita ceteris paribus. Nah, pada saat potential members-nya, misalkan petani, konsumen berada di dalam suatu food cooperative users, maka populasinya akan berkurang, yang bukan merupakan bagian dari food cooperative users. Sehingga ini adalah limit. Tidak bisa terusnya akan berkembang terus, karena populasinya akan reach limit. Misalkan satu orang sudah merupakan anggota, lama-lama semua orang sudah menunjukkan anggota, udah jadi limit, udah nggak bisa grow lagi. Dan yang kedua adalah production capacities dan hubungannya dengan regional supply. Misalkan adalah pada saat order permintaan singkong meningkat menjadi 500, tapi production capacities yang bisa dilakukan oleh grassroots initiatives hanya 200. Nah, sehingga itu melimit. Walaupun permintaannya ada 500, kapasitasnya hanya bisa memberikan 200 penawaran atau supply. Yang berhubungan dengan limits to success di population dan potential members adalah balancing loop 3. Sama seperti yang tadi dijelaskan, misalkan number of food cooperative users meningkat, akan memiliki efek negatif dengan potential members, karena ya potential members sudah berkurang. Tidak ada potensi members yang misalkan yang belum merupakan jadi bagian dari food cooperative users akan berkurang. Namun, potential members memiliki hubungan positif dengan number of food cooperative users. Artinya, potential members kan berhubungan positif, artinya semakin banyak potential members juga semakin banyak kemungkinan menjadi number of food cooperative users, sehingga tanda panahnya pada di dalam sistem ini positif. Kedua adalah balancing loop 4. Dan di sini berhubungan seperti yang tadi ada dijelaskan di limits to growth, hubungan dengan production capacities, regional supply, dan juga order, volume, and frequency. Order volume and frequency memiliki hubungan negatif dengan regional supply karena semakin tingginya permintaan, jadi nanti supply-nya, misalkan kapasitas supply-nya, misalnya singkong 200, permintaan ada 50 di bulan pertama, jadi nanti supply-nya jadi 150, dan mereka tidak bisa memberikan kapasitas produksi yang mengiringi supply tersebut. Namun, regional supply memiliki hubungan positif dengan order volume frequency karena mereka yang menyuplaikan, mereka yang memberikan penawarannya tersebut terhadap permintaan dari konsumen. Selanjutnya kita akan masuk pada farmer interventions, yang sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa terdapatnya sebuah archetype yang bernama growth and underinvestment. Nah, di dalam farmer interventions pertama adalah balancing loop 5 atau B5 yang berada di dalam sini. Nah, ini akan berhubungan dengan performa logistik atau logistics performance, atau misalkan kita menggunakan ini saja. Nah, performance logistics memiliki hubungan negatif dengan perceived need to cooperate. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya performa logistik, malah mereka merasa bahwa kita tidak butuh lagi kooperasi. Perceived need-nya saja, maupun masih ada kooperasi. Namun, perceived need to cooperate memiliki hubungan positif atau same dengan effort taken to cooperate, yaitu di sini. Misalkan effort taken ya, karena orang merasa bahwa kita lebih menggunakan perceived need to cooperate yang harus lebih tinggi loh untuk dapat markup yang lebih tinggi. Nah, maka nanti akan meningkatkan trust karena semakin banyak orang yang meningkatkan kooperasi, orang makin kepercaya dengan masing-masing. Dan trust memiliki hubungan positif dengan cooperation. Dan semakin tinggi cooperation akan mengurangi inefficiency. Dan inefficiency kembali lagi kepada logistics performance, yaitu inefficiency sebagai pengurangan dari logistics performance.
Dan lucunya adalah, misalkan, dan penelitian juga menemukan bahwa kenapa pada saat logistics performance ini meningkat, kenapa perceived needs to cooperate-nya ini menurun? Karena menurut orang-orang seharusnya malah meningkat. Tapi kenyataannya di dalam realita malah berturun perceived needs to cooperate-nya oleh penelitian tersebut. Nah, bagian loop kedua di dalam farmer interventions adalah balancing loop 6 atau B6. Nah, di sini adalah kita kembali lagi hubungan dengan logistics performance. Nah, pada saat logistics performance itu meningkat, itu akan berhubungan negatif dengan perceived need to invest. Sama seperti perceived need to cooperate. Orang merasa bahwa karena logistics performance sudah cukup, perceived need untuk berinvestasi akan berkurang. Namun, perceived need to investasi memiliki hubungan positif dengan logistics investment. Karena kan kalau misalkan mereka merasa bahwa investasi itu lebih penting, misalkan di dalam kondisi sekarang, mereka juga bisa berinvestasinya terhadap barang-barang logistik, misalkan seperti distribusi atau kapasitas logistik, yaitu bagian keduanya. Ini memiliki hubungan positif. Dengan juga kembali lagi kepada logistics performance. Karena logistics capacity yang meningkat, performa logistiknya juga akan meningkat. Setelah kita melihat hasil analisis dari berpikir sistem, apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sebuah solusi? Nah, untuk itu, kita akan menggunakan solution scorecard yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, solution scorecard pertama terdiri dari reinforcing loop, yang ada R1 yaitu affordable price, R2 yaitu product quality, dan juga R3 yaitu service quality. Nah, R1 atau affordable price memiliki dua pengendalian yang terdiri dari penerapan price floor dan juga sistem harga affordable tetapi juga kompetitif. Nah, bagaimana dengan indikator kinerjanya? Bahwa sudah mencapai sistem harga yang sesuai dengan permintaan konsumen dan penawaran produsen makanan dari penjual atau petani. Target kerjanya adalah 1, peningkatan penjualan sebesar 20%, dan 2, yaitu peningkatan end user reach sebesar 30%. Deteksi dininya terdiri dari 2, yaitu penjualan atau petani melihat bahwa harga tidak menutupi biaya dan mendapatkan sebuah markup. Dan kedua adalah konsumen protes harga tidak sesuai dengan kemampuan beli konsumen. Dan pelaksananya adalah penjual atau petani makanan agrikultur. Nama loop kedua adalah R2 atau product quality, di mana terdapat dua pengendalian yang terdiri dari penerapan sistem kualitas ideal terhadap produk yang ditawarkan, dan juga penerapan sistem inspeksi secara reguler oleh grassroots initiatives. Indikator kinerjanya adalah sistem kualitas produk yang sesuai dengan permintaan konsumen dan penawaran produsen makanan dari penjual petani dibantu dengan grassroots initiatives, di mana target kerjanya adalah 100% penjual terdaftar dalam inspeksi kualitas produk. Dan juga kedua adalah peningkatan end user reach sebesar 30%. Deteksi dininya terdiri dari 3, yaitu survei kualitas menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan target ideal, dan kedua adalah protes oleh konsumen mengenai kualitas produk, dan ketiga adalah peredaran word of mouth mengenai kurangnya kualitas produk itu tersebut. Misalkan seperti gosip bahwa kualitas produknya sudah menurun dari grassroots initiatives dan juga petani atau penjual. Nah, pelaksananya adalah grassroots initiatives, pimpinan dan anggota, dan juga penjual atau petani. Nah, yang ketiga adalah R3 atau service quality yang memiliki pengendalian pertama terdiri dari sistem jasa yang berpusat terhadap konsumen atau customer centric, dan juga adalah penerapan IT atau aplikasi atau website dalam penjualan dan distribusi yang dibantu dengan grassroots initiatives. Nah, indikator kinerjanya ada pertama adalah sistem kualitas jasa yang sesuai dengan permintaan dan penawaran konsumen dan penawaran produsen makanan dari penjual dan petani dari grassroots initiatives itu sendiri. Nah, target kerjanya adalah 1, 90% pembeli puas dengan pelayanan customer centric. Dan juga 2, 100% penjual terdaftar dalam aplikasi atau website organisasi. Deteksi dininya terdiri dari 3, yaitu survei kualitas menunjukkan jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan target ideal, protes oleh konsumen mengenai kualitas jasa, dan juga peredaran word of mouth mengenai kurangnya kualitas jasa. Misalkan dari kualitas yang diberikan pelayanannya tidak sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga gosip-gosip itu bisa beredar di dalam masyarakat. Terutama bahwa kita melihat bahwa word of mouth itu salah satu yang terpenting di dalam siklus ini, karena alternative food cooperative network dibasiskan dengan community atau local community tersebut. Dan juga pelaksananya adalah grassroots initiatives, itu pimpinan dan anggota, dan penjual dan petani. Sekarang adalah bagian solution scorecard kedua yang terdiri dari balancing loop. Pertama adalah balancing loop 1, dan juga kedua adalah balancing loop 2. Pertama adalah standardization.
di mana pengendaliannya terdiri dari pelayanan grassroots initiatives yang lebih personal dengan sistem chat antara pembeli dan penjual. Dan kedua adalah memberikan fleksibilitas terhadap petani dalam berintegrasi dengan sistem pangan grassroots, meskipun tetap mengikuti kriteria-kriteria tertentu. Jadi fleksibilitas ini memberikan mereka freedom to act yang lebih banyak. Nah, bagaimana dengan indikator kinerjanya? Adalah sistem pangan yang terasa personal oleh konsumen dan penjual atau petani dalam food cooperatives. Target kerjanya adalah 1. Chat to buy ratio antara pembeli dengan penjual melebihi 30%. Dan juga 2. 90% penjual puas dengan fleksibilitas grassroots initiatives. Deteksi dininya terdiri dari 2, yaitu layanan yang diberikan terlalu standar menurut konsumen, sehingga tidak ada nilai unik. Jadi menurut mereka standarisasinya sudah menghilangkan unique value of the food cooperatives itu sendiri. Dan kedua adalah penjual atau petani menganggap bahwa sistem pangan terlalu kaku, jadi mereka tidak bisa memiliki freedom to act. Di sini pelaksananya adalah grassroots initiatives, pimpinan dan anggota, dan juga penjual dan petani. Yang kedua adalah B2 atau organizational complexity. Pengendaliannya ada 1, yaitu kerjasama dalam melakukan knowledge sharing mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota food cooperatives. Nah, indikator kinerjanya dengan knowledge sharing yang bagus adanya terjadinya keselarasan dalam hak dan kewajiban setiap anggota dalam food cooperative grassroots initiatives. Target kerjanya adalah 1, peningkatan pendaftaran food cooperative users sebesar 50%. Karena kalau misalkan knowledge sharingnya sudah berhasil dan mereka sudah tahu bahwa hak dan kewajiban sebagai anggota, diharapkan bahwa ini akan mendorong pendaftaran calon food cooperative users tersebut. Deteksi dininya adalah calon anggota menganggap bahwa grassroots initiatives terlalu kompleks, sehingga mereka merasa bahwa karena kompleksitasnya meningkat, mereka tidak akan mengikuti sebagai calon food cooperative users, seperti yang sudah dijelaskan di dalam balancing loop 2 di slide-slide sebelumnya. Di sini pelaksananya adalah grassroots initiatives, yaitu pimpinan dan juga anggota. Sekarang adalah solution scorecard ketiga yang terdiri dari 2 balancing loop, yaitu B3 atau potential members, dan B4 atau regional supply. Nah, pengendaliannya terdiri dari 2. Yang pertama adalah menetapkan jumlah anggota prioritas dalam sistem food cooperative, sehingga apa anggota yang diprioritaskan untuk menyebarkan network food cooperative tersebut, dan juga mencari calon anggota di luar daerah. Namun yang harus dititikberatkan adalah daerah terdekat, karena alternative food cooperative network itu didasarkan atas pembangunan komunitas. Indikator kinerjanya adalah penilaian skala prioritas dalam organisasi grassroots initiatives dan calon anggota dari daerah lainnya. Nah, target kerjanya yaitu pertama, pertambahan anggota sebesar 20% setiap tahun, dan juga 2, jumlah anggota dari luar daerah naik sekitar 10% setiap tahun. Bagaimana dengan deteksi dininya untuk kegagalan misalkan dari solution adalah jumlah calon anggota food cooperative mulai berkurang. Pelaksananya adalah grassroots initiatives tersebut. Kedua adalah B4 atau regional supply. Pertama harus menetapkan demand forecasting dalam melihat arus perkembangan permintaan konsumen. Dan ini dibantu antara petani penjual dan juga grassroots initiatives. Indikator kinerjanya terdiri dari penawaran dapat memenuhi permintaan konsumen atas makanan. Nah, target kerjanya ada 1, yaitu 100% proyeksi permintaan dapat dipenuhi oleh penawaran dengan petani dan penjual. Deteksi dininya adalah terdapat shortage atau kemampuan penawaran di bawah permintaan konsumen. Dan juga pelaksananya adalah 2, yaitu grassroots initiatives, pimpinan dan anggota, dan juga penjual dan petani. Sekarang adalah bagian scorecard terakhir atau social scorecard keempat, di mana kita akan yang sebelumnya setelah membahas mengenai growth and under investment archetype. Di sini nama loopnya ada 2, yaitu B5 dan B6. B5 adalah cooperate, di mana pengendaliannya adalah menetapkan sistem kerjasama dengan food cooperative untuk mengurangi inefisiensi logistik. Dan kedua yang dapat dilakukan oleh petani atau penjual adalah menetapkan kerjasama dengan penjual petani lainnya untuk membangun biaya dengan joint deliveries. Nah, bagaimana dengan indikator kinerjanya? Itu adalah logistic performance yang mendukung penjual atau petani. Target kerjanya adalah peningkatan performance logistik sebesar 25%. Deteksi dininya adalah inefisiensi dalam logistik penjualan dan juga terjadinya penurunan performance logistik. Pelaksananya ada 2, yaitu grassroots initiatives untuk vertical cooperation dan juga penjual atau petani untuk horizontal cooperation. Nah, B6 adalah investasi.
atau investments. Ya, memiliki satu pengendalian, yaitu menetapkan target investasi dan performance logistik yang akan dicapai menggunakan investasi tersebut. Nah, di sini memiliki satu indikator kinerja yang sama dengan B5, yaitu logistic performance yang mendukung penjual atau petani. Dan target kinerjanya juga sama, yaitu peningkatan performance logistik sebesar 25%. Deteksi dininya juga sama, yaitu inefisiensi dalam logistik penjualan, dan juga terjadinya penurunan performance dengan logistik. Namun, pelaksananya ini berfokus terhadap penjual dan petani makanan agrikultur. Sekian dari paparan saya, terima kasih, sampai jumpa.